Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Aulia Fitraningrum dengan NIM 190 70 16 138. Sejak tahun 2019 hingga sekarang, saya kuliah di Universitas Islam Wali Songo Semarang dengan mengambil konsentrasi jurusan psikologi. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Siti Hikmah, SPD MSI. Nah, materi yang akan saya sampaikan adalah penanganan psikologis pada anak berkebutuhan khusus diskalkulia. Nah, sebelumnya saya akan mengulas mengenai pengertian dari diskalkulia itu sendiri. Di sini, diskalkulia itu merupakan kesulitan belajar matematika atau mengerjakan soal yang berhubungan dengan angka ataupun hitungan. Nah, anak diskalkulia juga tidak bisa mencerna fenomena yang masih abstrak. Masalah ini itu dipicu oleh beberapa macam hal. Nah, salah satunya adalah pembelajaran yang cenderung konvensional, seperti ceramah dan tugas yang kurang mampu memotivasi siswa. Kondisi ini itu biasanya dikaitkan dengan gangguan psikis lainnya, seperti ADHD dan disleksia, sehingga penanganan ini juga perlu mempertimbangkan adanya kemungkinan kondisi tersebut. Nah, pada penanganan anak diskalkulia itu membutuhkan tahapan yang tidak mudah, karena pada dasarnya membutuhkan kerjasama antara anak, orang tua, guru, dan tenaga profesional lainnya seperti terapis okupasi. Biasanya, anak diskalkulia itu berkonsultasi terlebih dahulu terhadap psikologis ataupun psikiater anak agar menyingkirkan ataupun mengobati adanya gangguan seperti ADHD dan disleksia yang dapat memicu kondisi tersebut. Selanjutnya ada 5 strategi dari guru untuk menangani anak berkebutuhan khusus diskalkulia. Nah, yang pertama ada berikan contoh yang konkret. Contoh yang konkret saat perkenalan materi akan membantu si siswa untuk memahami konsep selanjutnya dengan lebih baik. Seperti pada gambar di samping kanan, bahwa anak diskalkulia akan sangat sulit untuk memahami konsep matematika. Maka dari itu, berikan gambaran yang jelas terkait konsep materi yang akan dipelajari. Hal ini itu akan membantu seorang siswa diskalkulia itu memvisualisasikan konsep tersebut. Nah, saat memberikan soal cerita, berikan juga si siswa itu kesempatan untuk membayangkan situasi yang ada di dalam kehidupan sehari-harinya. Atau gunakan alat yang bisa membantu siswa memvisualisasikan sebuah konsep, bentuk, ataupun pola. Selanjutnya, memvisualisasikan tanda atau simbol. Untuk mempermudah anak diskalkulia, proses belajarnya itu Bapak atau Ibu guru dapat membantu mereka memvisualisasikan tanda atau simbol matematika dengan contoh di kehidupan sehari-hari yang lebih sederhana. Misalnya, kayak simbol minus itu diartikan sebagai hilang atau pergi, dan tombol plus ya, simbol plus itu berarti datang. Nah, memvisualisasikan setiap tanda akan sangat membantu seorang siswa diskalkulia dalam proses menghitung. Cara ini juga dapat membantu mereka lebih paham akan arti setiap tanda, serta membuat mereka terhindar dari penggunaan istilah matematika yang rumit. Selanjutnya ada belajar sambil bermain. Secara umum matematika itu kan emang sulit ya, itu secara umum. Apalagi menurut anak diskalkulia gitu. Sehingga
Pembelajaran pada anak diskalkulia itu harus dibuat semenarik mungkin. Contohnya dengan menggunakan permainan seperti flashcard, math bingo, pizza fraction, dan lain sebagainya. Nah terus, ajarkan siswa diskalkulia itu menghitung dengan cara yang lebih mudah. Contohnya dengan jari ataupun alat peraga lainnya yang mudah digunakan. Terus, jangan memaksa si siswa itu untuk menghafalkan karena hal itu hanya akan memperburuk kondisi belajarnya saja. Yang keempat ada tanamkan kepercayaan diri. Tumbuhkan konsep diri pada siswa diskalkulia bahwa aku bisa, sesering mungkin. Dan jangan pernah bandingkan proses pembelajarannya dengan siswa yang lain. Nah, di sini itu tidak boleh membandingkan antara anak yang biasa, yang normal, dengan anak diskalkulia. Memang pada dasarnya membandingkan orang itu kan emang gak baik ya, karena setiap orang itu mempunyai prosesnya sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak boleh membandingkan antar individu satu dengan individu lainnya. Terus jangan terlalu memaksa atau memberi target khusus pada siswa diskalkulia. Contohnya kayak kamu harus ranking 1 ya. Kamu bulan ini harus bisa ya matematika. Jadi jangan seperti itu. Karena nanti si anaknya nggak percaya diri gitu. Karena terlalu ditekan gitu. Terus berikan mereka kepercayaan terus-menerus agar kepercayaan dirinya itu mengembang gitu, berkembang gitu. Jadi kayak apa ya, suatu pemberian kepercayaan terhadap siswa diskalkulia bahwa ibu guru itu percaya kalau misalnya kamu itu bisa melalui proses yang sulit ini, kamu pasti bisa gitu, sehingga anak diskalkulia itu percaya pada dirinya dan semangat untuk terus belajar. Selanjutnya, gunakan warna atau animasi yang menarik. Misalnya menggunakan warna merah untuk tanda minus, biru untuk tanda plus, dan pink untuk tanda kali, dan seterusnya. Manfaatnya apa? Hal ini tuh akan membantu siswa mengartikan simbol dengan lebih baik dan tidak tertukar. Seperti gambar di samping, 7 kuning 2 sama dengan 5. Kuning ini melambangkan pengurangan atau minus. Jadi anak diskalkulia itu berpikir bahwa 7 kuning 2 sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5 gitu. Jadi lebih mudah. Ataupun memakai bantuan animasi yang menarik yang dapat menjelaskan konsep secara visual dan membantu siswa diskalkulia lebih cepat memahami suatu materi. Selain 5 strategi tadi yang sudah dijelaskan, pemberian gizi itu juga sangat penting ya untuk anak diskalkulia. Serta olahraga juga mempengaruhi perkembangan anak diskalkulia. Nah, olahraganya itu bisa senam dengan gerakan kalpum atau pompa betis, di mana gerakan tersebut itu dapat menarik otot dan saraf yang ada di bagian belakang tulang punggung, sehingga anak akan lebih siap memperhatikan, siap berkonsentrasi, dan lebih waspada. Itu merupakan teori menurut Saadati pada tahun 2015. Nah, orang tua juga dapat diharapkan selalu mendampingi anak-anak di rumah dalam kegiatan belajar agar mengetahui kesulitan yang dialami oleh anak-anaknya sehingga cara belajarnya itu dapat disesuaikan dengan kesulitan anak-anak diskalkulia tersebut. Nah, pada intinya, kerjasama antara guru dan orang tua itu sangat penting.
Karena untuk menentukan strategi belajar di kelas, memonitoring perkembangan dan kesulitan anak, serta melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk memfasilitasi kemajuan anak. Misalnya, guru itu memberi saran tertentu kepada orang tua dalam menentukan tugas di rumah, buku-buku bacaannya, serta latihan yang disarankan. Demikian tulisan tentang terapi diskalkulia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.